Ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa muslimina wa mu'allimina wa ustadina alim al-ama'ala billah syarika wa sallallahu Wabillahi sayyidi sayyidi dan haji Ahmad Bahman Negara Bintang Alhamdulillah Bahman Negara Wabillahi sayyidi sayyidi dan haji Muhammad Qadir Bintang Tumunggu Bila Gereja Wabillahi sayyidi sayyidi dan haji Muhammad Sirat Bintang Adifat Bintang Sumat Tabarukan wa Tawasul Bi Barakati Husanillah Al-Ti Musanif Hajar Kitab Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu guru bihim wa amatana bi asrarihim bi dini wa dunya wa akhir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-har wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih amba'at Khadratil Mukarram yang kita sama-sama muliakan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung ya, saudara saya, guru kita semua, Neng Herdian dan Neng Abi. Ini sebuah keberkahan untuk kita semua. Yang mudah-mudahan dengan kedatangan beliau berdua kita mendapatkan ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya rada kagok ya Neng. Agak rada kagok gitu. Saya baca aja. Tadi apa mau ngawas saya Neng teh cuman tos diumumkeun enak teh ngawas Ihya Ulumuddin. Jadi kagok ka Imam Ghazali gitu Neng. Tadi tos di WA ku Abi gitu. Bade ngawas ya sakedik we imanya Neng ngapunten Neng ngapunten Imam punten. Dan teman-teman semua yang sudah datang ya dari Bekasi, dari Tangerang, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali, bermuazahah, bertatap muka. Selain kita ngaji Ihya Ulumuddin, saat ini juga teman-teman saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, doanya untuk semuanya. Ya, hari ini bertepatan dengan 7 hari almarhumah ibu mertua saya, dan mudah-mudahan doa, sholawat, semuanya seluruhnya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada almarhumah sehingga menjadi cahaya di alam kubur almarhum. Teman-teman semua, sekarang kita buka kitab Ihya Ulumuddin di halaman 37. Pak Sekjen punya kitab pelanggaran. Kalah sama Isya, ya, kalah sama Isya. Aduh ya Allah. Salah mau kitab ini. Mau hikam loh. Hikam aja mas. Mobil 3 Bang.
Ya ulumuddin nggak kebeli ya. Masya Allah. Lemah. Sama apa juga. Ngapain ngecengin sama. Bimanzilatil wahid, jadi di kedudukan yang sama. Dan kita sekarang masih di kitabul ilmi, kitab tentang ilmu, teman-teman. Dan alhamdulillah juga kita kedatangan dari Atul Hidayah, ya, ada paman saya, Pak Abdul Hamid, ada Pak Yusuf, ya, imam besar Atul Hidayah, Pak Yusuf. Ada Ustadz Adnan juga. Oke, kita masuk ke kitabul ilmi. Wa ammal qismus tsani, dan adapun bagian yang kedua. Bagian yang kedua apa sih ini? Tentang ilmu akhirat. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan teman-teman semua bahwa untuk masuk ke akhirat ada ilmunya. Dan akhirat itu bukan nanti. Ya, akhirat itu bukan nanti. Kapan? Sekarang. Dalam Quran dijelaskan, wabtagu fima atallahu darul akhirah. Carilah oleh kalian semua bekal untuk menuju akhirat. Misalnya saya nyuruh, saya tolong cari spidol. Kira-kira spidolnya udah ada apa belum? Udah ada sebelum. Allah dalam Quran nyuruh ke kita untuk mencari akhirat. Berarti akhiratnya udah ada apa belum? Udah ada. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan untuk masuk ke akhirat ada dua cara, ada dua ilmu yang harus kita miliki. Yang pertama, ilmu mukasyafah. Ilmu yang langsung datang dari Allah. Syaratnya cuma satu. Ketika hati kita bersih dari segala sesuatu selain Allah. Berarti untuk mendapatkan ilmu mukasyafah, jalannya adalah dengan cara tazkiyatun nafs. Dengan cara riyadhah, dengan cara mujahadah yang sudah disusun oleh para ulama-ulama ahlul batin. Ada caranya untuk kita membersihkan hati. Ketika hati sudah bersih, maka ilmu mukasyafah datang. Jadi ilmu mukasyafah ini adalah ilmu hasil dari riyadhah. Berarti kalau selama kita hidup tidak pernah riyadhah, tidak pernah membersihkan jiwa kita dari segala bentuk penyakit-penyakit batin, berarti selama-lamanya kita tidak pernah akan mendapatkan ilmu mukasyafah. Nah, ilmu mukasyafah itu bahasa kerennya apa sih? Laduni. Yang konon laduni ini bisa diijazah melalui apa? Mahar. Maharnya pakai apa? Pakai sapi. Mau bang pakai sapi bang? Musim lah dulu. Jangan kan sapi, ayam aja susah ya. Ya. Nah ini yang dinamakan kalau di kita ini ilmu laduni, hasil dari riyadhah panjang yang dilakukan oleh seseorang sehingga hatinya bersih dari segala sesuatu selain Allah. Setelah itu terbit nur dalam hatinya. Nah ini yang dinamakan dengan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah adalah ilmu untuk menuju akhirat. Baik lagi, akhirat itu sudah ada saat ini, bukan nanti. Berarti memang harus dari sekarang. Akhirat itu kita persiapkan. Nama ilmunya adalah ilmu mukasyafah. Nah yang kedua, ada ilmu kedua nih kata Imam Ghazali. Nah ini agak gampang. Ya agak gampang nih, ilmu kedua agak gampang. Kalau ilmu pertama itu ilmu para aulia. Nah ini sekarang ilmu para salikin atau sa'irin, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Nah ini agak gampang. Wa huwa ilmul muamalati. Yang kedua adalah ilmu muamalah. Bukan ilmu perdagangan.
Kalau yang pedagang tanya udah peri ahlinya. Abah itu kalau laku dijual nggak sama udah peri. Saya nggak laku itu. Nah, muamalah itu apa sih? Berinteraksi, interaksi. Jadi muamalah itu adalah tentang kita berinteraksi dengan Allah. Muamalah. Bahwa ilmu ahwalil qalbi, maka inilah yang dinamakan dengan ilmu ahwalil qalbi, keadaan hati. Nah, ini kalau dimasukkan ke zikir, nama zikirnya adalah zikir qalbi. Nah, di zikir qalbi pernah kita bahas teman-teman semua. Jadi zikir qalbi itu adalah tentang mulahadzatul qalbi bi asma'illahi ta'ala minal jalali wal jamal. Apa itu zikir qalbi? Zikir qalbi adalah seseorang mencermati dengan hatinya beragam macam asma dari jalal wa jamal. Jadi tugas kita adalah mencermati wajamal dengan wajalal. Gamal Ya, ada kan tuh. Jadi hanya tentang mencermati tentang Allah sedang menghadirkan apa dalam hidup kita. Karena mustahil manusia itu lepas dari asma-asma Allah. Nah, tugas kita hanya mencermati. Ketika Allah memberikan jalalnya, yang harus kita lakukan adalah sabar. Kalau Allah memberikan jamalnya, yang harus kita lakukan bersyukur. Berarti kalau kita dekat Kang Jamal harus bersyukur terus. Dan yang paling bersyukur adalah Tesri itu. Nah, itu namanya apa? Muamalah. Nah, ini kan gampang, teman-teman. Bisa kita upayakan. Meskipun dalam prakteknya hese, sulit, telat telat suka telat. Ya, begitu kita sudah dibombardir oleh takdir sampai tidak ada lagi jalan keluar, di situ baru kita sabar. Untuk bawa sabar. Karena sebelumnya sudah marah-marah, sudah protes, sudah habis banyak biaya, tenaga, amarah dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita ngomong, untuk saya sabar. Nah, itu bukan sabar namanya. Nah, kita pengen tahu sabar itu apa, ridho itu apa. Ada ilmunya. Nama ilmunya adalah ilmu muamalah. Nah, sama adapun ma yuhmadu minha. Adapun sesuatu yuhmadu minha, yaitu keadaan hati yang terpuji. Nah, ini dijelaskan semua oleh Imam Ghazali tentang makomat-makomat. Kata Imam Ghazali, minha diantaranya maka sobri seperti sabar. Berarti kita harus tahu nih definisi sabar itu apa, bagaimana cara memperoleh sabar, rasa sabar itu apa. Jadi untuk bisa memasuki makom sabar, kita harus sampai pada rasa sabar itu seperti apa. Ya, sabar itu ada rasanya. Nah, rasanya itu kita dapatkan. Kita kecup gitu. Sabar itu. Nah, ketika kita sudah mampu mengecup sabar, itu yang dinamakan dengan makom sabar. Kalau hanya baru sebatas definisi, bukan sabar. Terus bisa membedakan mana asin dengan rasa asin. Beda nggak kira-kira? Definisi asin, paham gitu. Nah, ketika kita mengecap asin, nah itulah asin. Definisi bukan asin gitu. Tapi untuk bisa masuk pada rasa asin, kita harus tahu definisi asin itu apa. Maka kata Imam Ghazali, setiap makomat itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama, ilmu.
Yang kedua, hal, kondisi batin. Yang ketiga adalah amal. Nanti di dalam kitab Ulumuddin ini akan dijelaskan satu persatu. Sabar itu apa secara ilmu, secara hal, secara amal. Prakteknya sabar itu seperti apa? Wasyukri, seperti syukur. Apa itu syukur? Bagaimana rasa syukur? Bagaimana cara pengamalan syukur? Jadi orang syukur itu ada pengamalan. Wal khaufi, apa khauf? Waroja, khauf waroja, harapan. Waridho, puas. Wazuhdi, zuhud. Watakwa, takwa. Wal qanaati, qanaah. Wasakhai, sakha adalah gampang ngasih, yang misal itu dermawan. Ya, berehat. Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari Allahu Yarham sama tanah baru itu syakho. Kalau itu syakho, dermawan. Jadi begitu dapat duit langsung dikeluarin lagi itu. Bahkan lebih dari apa yang didapatkan. Ini salah satu manakib yang Allahu Yarham mama. Itu yang sangat sulit saat ini. Karena kebanyakan kiai dapatnya 50.000 yang dikeluarin 10.000. Ya. Kalau bapak dapat 50 yang dikeluarin 100. Itu saho namanya. Jadi saho itu lebih seneng ngasih dibanding ngasih. Berarti lawannya saho apa? Pelit, kikir. Berarti kikir apa definisinya? Resep dibere, teresep mere, kata kikir. Ciwit muka ciwit. Lawannya saho, berarti kikir. Kikir itu apa? Senang dikasih, nggak mau ngasih. Jadi ketika dikasih senang, ketika ngasih nggak senang, itu kikir namanya. Nah itu nanti dijelaskan juga oleh siapa? Imam Ghazali. Ini penyakit kita semua kan kikir. Pengennya apa? Mau nggak ngasih? Berat. Kan terima dulu, terima kasih. Berat. Ya Pak Yusuf, benar tuh Pak Yusuf? Wah tuh Pak Yusuf. Masalah lu wah. Kemana wah tuh Pak Yusuf? Nah, wa ma'rifatul minnati lillahi ta'ala fi jamil ahwali, mengenal karunia Allah di seluruh keadaan. Jadi ini merupakan makomat. Jadi yang dinamakan dengan every single moment celebrate itu adalah tentang ini sebenarnya. Bahwa di seluruh keputusan Allah, di seluruh takdir-takdir yang Allah hadirkan, itu ada minah, ada karunia Allah yang nampak ataupun tidak. Ketika minah itu, karunia Allah itu tampak, berarti takdir itu sedang sesuai dengan keinginan kita. Padahal di keputusan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita pun di situ ada minah. Cuman minahnya tertutup oleh apa? Keinginan kita. Tidak sesuai. Padahal itu minah. Imam Ghazali mengajarkan mengenal karunia Allah di seluruh keadaan. Berarti di seluruh keadaan itu ada karunia Allah. Nah, ini cara bermuamalah dengan Allah gitu. Dengan cara makomat. Wal ihsani, ihsan adalah tentang berbuat kebajikan. Ihsan. Jadi ihsan tuh gini gampang. Ya, gampangnya gini. Punya gaji 5 juta. Ini contoh ihsan. Punya gaji berapa? 5 juta.
Biasa sedekah berapa? Kita dapat gaji 5 juta, 10%. 10% berapa? 10% berapa? Oke. Oke. Nah itu bukan ihsan. Bukan ihsan. Ihsan itu punya gaji 5 juta, sedekahnya setengah dari apa yang kita miliki. Itu ihsan. Kumah ihsan. Ihsan itu punya gaji 5 juta, disedekahkan berapa? 2,5 juta. 2 juta setengah. Itu ihsan. Komplain ibu negara. Oh pasti. Maka yang harus kita ajak ngaji siapa? Ibu negara. Berarti harus kita ajak ngaji siapa? Ibu negara. Itu namanya ihsan. Sholat 5 waktu. Ihsan bukan? Bukan ihsan, standar. Sholat ditambah qobliyah, ba'diyah, ditambah wirid, ditambah zikir, ditambah tilawatil Quran. Itu namanya apa? Ihsan. Bukan ego bisa. Bukan itu. Ya. Biasa sama istri malam Jumat doang. Ihsan bukan, Pak Haji? Bukan. Bukan. Kamu enggak mau ihsan lah itu, Pak. Kalau tuh ikut dia. Kamu enggak mau berarti ihsan. Makan sepiring ihsan bukan gitu? Bukan. Bagi Oi bukan ihsan itu. Ihsannya berapa gitu? Dulu. Ya minimal 2 ihsan. Jadi ihsan itu kita bisa melakukan kebajikan di luar kemampuan kita, itu ihsan. Nah ini nanti yang akan dijelaskan oleh siapa? Imam Ghazali tentang ihsan ini. Biasa ngopi sasetan, ihsan bukan gitu? Bukan. Ngopinya ngopi yang ori, nah itu ihsan namanya. Jadi ihsan itu nanti akan terlihat pada kehidupan kita. Pada baju misalnya yang kita kenakan, bisa aja kita pakai baju biasa. Tapi kita dengan menghormati ilmu pakai baju yang bagus. Namanya ihsan. Yang sudah dicontohkan oleh Allahu Yarham Mama Sepuh. Kalau lagi ngaji itu ginding. Apa ginding? Necis, mewah. Untuk apa? Menghormati ilmu. Karena Mama tahu nilai ilmu. Karena kita belum tahu nilai ilmu, pakai baju yang tadi pagi kita pakai misalnya. Bawa motor, bawa panon poe, bawa asap, bawa rokok. Udah gitu rokok dalil lagi mas bro. Lempel. Jadi ihsan itu berbuat sesuatu di luar kemampuan kita. Ihsan. Wa husnuzanni, husnuzan berbuat berprasangka baik, namanya husnuzan. Mempunyai asumsi di atas rata-rata, itu namanya husnuzan. Alih-alih kita kesal, alih-alih kita menyalahkan keadaan, alih-alih kita menyalahkan takdir, justru dengan takdir-takdir yang Allah berikan, kita berbaik sangka kepada Allah. Wa husnul khuluqi, ya wa husnul khuluqi, berperangai baik. Berarti ini lebih ke manner, ya manner husnul khuluqi ini. Wa husnul muasyarati, baiknya pergaulan. Easy going, ya easy going tuh ya samahah gitu, toleransi, terbuka, tidak saklek. Temer kedewang baji bahasa Sunda nama. Wasidqi
Sidqi itu maknanya bisa dua. Bisa jujur, bisa tulus. Tapi di sini jujur. Jadi segitu jujur. Wal ikhlasi ikhlas. Nah, Fama'rifatu haqa'iqi hadhil ahwali wa hududiha wa asbabiha allati biha tuktasab wa samaratiha wa alamatiha wa mu'alajatu ma dhaufa minha hatta yaqwa wa ma zala hatta yauda min ilmil akhirat. Pama'rifatu haqa'iqi hadil ahwali, maka mengetahui seluruh substansi dari ahwal kondisi batin ini, wa hududiha dan batasan-batasannya, wa asbabiha dan penyebab-penyebabnya, alati biha yang dengannya tuktasabu ini diusahakan, ada upaya. Jadi makom itu memang kita upayakan. Jadi kalau tidak diupayakan ya nggak bakal bisa ke sana. Memang harus ada ilmunya dulu. Ya memang harus ada ilmunya dulu baru kita bisa ke sana. Namanya tuktasabu, iktisab. Jadi kan ilmu itu ada dua. Ada ilmu iktisab, ada ilmu mauhibah atau mawahib. Nah, ilmu iktisab adalah ilmu yang kita upayakan. Yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu. Namanya apa? Ilmu iktisab. Yang kedua adalah ilmu mauhibah, ilmu pemberian dari Allah. Tidak bisa diupayakan. Hanya menyediakan wadahnya. Seperti ilmu mukasyafah. Hanya kita sediakan kolbu kita bersih dari segala bentuk penyakit. Setelah itu nurul ma'rifah ini hadir dalam hidup kita, dalam hati kita. Jadi kita hanya perlu menyediakan wadah untuk kolbu kita menampung nur-nurnya Allah. Tapi nur itu hanya diberikan oleh Allah, tidak bisa diupayakan, tidak bisa dipinta. Beda dengan ilmu ini, untuk tasawuf kita upayakan. Ya kan di sini jelaskan wasbabiha. Bagaimana sih sebab-sebab sabar itu? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan? Apa bagaimana cara zuhud? Ya harus kita upayakan. Kalau teman-teman pengen sabar, pengen ikhlas, nggak belajar, tapi kapayah ya mau bisa ikhlas. Saya sholat nggak pernah khusyuk, tapi nggak pernah belajar ilmu khusyuk. Tapi kapayah mau manggi khusyuk. Karena khusyuk itu memang harus diupayakan. Siapa yang ikhlas, tapi nggak pernah belajar ilmu ikhlas, nggak bakal ketemu. Memang harus dipelajari. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Ilmu ini harus kita cari, harus kita kejar. Nah nanti yang bisa membuat hati kita ikhlas, membuat hati kita zuhud, membuat hati kita sabar, ada ulamanya, ada pakarnya gitu. Ya nanti Imam Ghazali nyebutnya dengan tabibul qalbi, dokter hati. Kalau kita nyari ke ulama syariat nggak bakal ketemu kan? Ya, nanya ke ahli fikih tentang membersihkan hati, dikasihnya ilmu apa? Ilmu toharo. Nggak bakal ada. Beda jurusan. Beda jurusan. Nah, ulama-ulama ahlul qalbi ini berbeda dengan ulama-ulama ahlul zahir. Kalau ulama ahlul zahir ya nampak keulamaannya gitu. Tapi kadang-kadang ulama ahlul qalbi ini tidak nampak kan gitu. Secara penampilan kadang tidak meyakinkan.
Itu ya. Oh iya, iya. Dengiri ke Mbak. Ego itu ego. Ahlu ahlu kulub kalau boleh bukan ahlu kulub. Bukan ahlu kulub, bukan ahlu kulub. Bukan kulub, pakai P. Oke, nah kita lanjut. Tuktasnya pun diusahakan wasama rotiha. Lalu buah-buah dari awalul qalbi itu apa saja sih? Jadi sabar itu ada buahnya, zuhud ada buahnya, ikhlas juga ada buah. Jadi makom itu tidak bisa diklaim, dia terlihat soalnya. Memang makom udah tinggi, nampak, terlihat buah, nggak bisa diklaim. Kalau ilmu muasyabah bisa diklaim, itu bedanya. Saya Abah Tito ngomong apa aja nih, dibantah sama Uda Peri. Abah Tito cuma bilang gini aja, belum makom kamu. Tapi kalau ilmu ini kelihatan, ngomongin sabar sambil marah-marah kira-kira cocok. Ngomongin syukur sambil ngeluh cocok kan? Nggak cocok kan? Nah makanya kelihatan. Jadi nggak bisa diklaim. Wa alamatiha ada indikasi-indikasinya. Wa mu'alajatu dan cara preventif mengobati maldhufa minha ketika sabar kita kurang, apa yang harus ditambahkan? Ada tuh ilmu. Ikhlas kita kurang, ada ilmunya. Jadi dijelaskan di sini. Kata yakwa sampai kembali kuat, wa mazalah dan apa yang hilang, hatta ya udah sampai kembali menjadi udah, gitu. Hatta ya udah sampai kata ya udah sampai kembali hadir kembali. Min ilmil akhirat, ya. Min ilmil akhirati dari ilmu akhirat itu. Jadi memang ada diskursus, ada ilmunya. Nah, kita masuk sekarang penyakit-penyakit apa sih yang tidak boleh ada dalam hati kita. Nah, ini nanti dijelaskan dulu nih, nanti ada penjabarannya secara spesifik satu persatu gitu. Wa ma yadhurru dan adapun sesuatu yang tercela. Tadi kan yang terpuji, tercela, ini kebalikannya. Nah, ini mayoritas ada di kita semua. Jangan ngelihat orang, teman-teman, lihat kita. Yang pertama, fahauful faqri. Takut apa, Pak Haji? Miskin susah. Sieun miskin, puguh kurang teh eukeun. Miskin. Padahal belum pernah kaya, tapi takut Miskin. toh. Teh botol. Teh botol dan Oleh Imam Ghazali dicantumkan pada penyakit hati yang pertama, khauful fakir, takut miskin, takut fakir. Kenapa? Karena dari sini turunannya itu banyak. Jadi penyakit batin yang paling parah itu adalah khauful fakir. Jadi ketika kita berbicara ma'rifah, berbicara hakikat, khauful fakri masih ada dalam diri kita kayak mimpi di tengah siang bolong. Kita belajar hakikat, belajar ma'rifat, masih takut miskin. Itu kayak mimpi di siang nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi kita mau belajar hikam, mau belajar Ulumuddin, mau belajar kitab Risalatul Busyairiyah, hati kita belum mantap kepada Allah masalah rezeki, itu kayak bohong. Pak Haji, bohong. Sekali lagi nih, kita belajar zikir, belajar thariqah, belajar martabat 7, belajar tentang kitab-kitab
Nur Muhammad, pelajar-pelajar yang melangit, takut miskin, kayak bohong. Artinya mustahil kamu akan mendapatkan itu semua ketika hati kamu belum mantap kepada Allah. Jadi intinya kalau kita mau berjalan menuju Allah harus mantap masalah rizki. Nah, Imam harus mantap masalah Terus. Datang. Oh, ya. Karena kalau sudah mantep masalah rizki, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu mukasyafah gampang. Ya, intinya apa? Mantep terhadap Allah tentang masalah rizki. Itu dulu. Berarti ilmu yang harus kita pelajari awal itu sebenarnya ilmu apa sih? Keberlimpahan bukan. Ilmu apa? Ilmu tawakal. Ilmu apa? Tawakal. Nah, zikirnya hasbunallah wa ni'mal itu baca sebanyak-banyak. Ya, baca sebanyak-banyak. Bahkan di dalam kitab Tajul Arus dijelaskan tentang semua. Tajul Arus itu kitabnya Imam Tajuddin Ibnu Athaillah. Beliau bilang begini, diceritakan dalam sebuah hikayat. Ada seseorang yang jadi ulama besar, dulunya itu mantan penggali kubur. Nah, yang menyebabkan si ulama ini menjadi santri adalah ketika dia menjadi penggali kubur itu hampir 90% jenazah yang dia temukan itu menghadap kiblat. Membalik dari kiblat. Kalau kita meninggal nih, menghadap kiblat kan. Nah, dia ibaratnya numpuk dua gitu. Tiba-tiba dia melihat si kuburan si mayit ini sudah kiblat. Tanya sama gurunya. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah hauful fakri. Jadi kenapa hauful fakri disebut di halaman utama, headline gitu ya, oleh Imam Ghazali? Karena hauful fakri itu adalah penghinaan terhadap Allah. Sekali lagi, hauful fakri itu penghinaan terhadap Allah. Jadi teman-teman kalau mau menghina Allah gampang. Takut aja besok nggak makan, sama saja sudah menghina Allah. bukan modus. Ya nggak usah bakar Quran, usah. Besok bingung makan apa itu sudah menghina. Abah Haji nginep di rumah udah pere sehari. Takut besok tidak dikasih makan sama udah pere ngehina nggak gitu? Waduh, mesti udah peri. Tolongin sapi sama. Kalau Abah Haji bilang warteg terdekat di sini mana? Bingung di rumah. Tuh, sih. Kenapa mau dibeli? Di mana nasi padang mah ada, Mas. Ya, betul nih. Hauful fakri itu menghina Allah. Wasahotul maqduri, benci terhadap ketetapan Allah. Sahatu itu adalah asyuhtu. Asyuhtu itu adalah benci terhadap keputusan Allah. Jadi dua dosa batin yang paling besar nih dua ini. Maka ditulis awal oleh Imam Ghazali. Banyak penyesalan-penyesalan yang belum kita selesaikan. Banyak keputusan-keputusan yang Allah hadirkan masih kita pertanyakan. Itu tanda apa? Tanda hati kita belum
beres. Wal ghilu, apa gil? Unak-unak. Ya, gil itu apa? Unak-unak. Ada seputar rasa itu namanya gil. Wal hikdu, dendam. Wal hasadu, iri. Mah aya di urang kabeh nya Baji. Baji, aya di urang kabeh. Urang mah teu sieun miskin, tidak membenci terhadap ketentuan Allah, eueuh unek-unek, eueuh dendam, geus sare unggul Baji. Ya, ketika kita tidur ini nggak ada semua. Udang we, bangun we, Baik lagi semua. balik lagi. Yang kumpul lagi tuh. Ya, pugu sare bener Pak Haji. Maka kata Imam Ghazali, amaliyah terbaik di akhir zaman adalah tidur. Karena ketika tidur dia eueuh kabeh. Ya, Abah Tito lagi suluk ini beliau. Pola ini Basuri. Ya, kama kolam basuri. Bangun tidur, tidur kan? Bangun tidur. Tidur. Tekal udang, ini yang akan kita rasakan. Jadi saya tahu ulah udang, ya. Pak Haji saya tahu ulah udang. Kalau bangun ini muncul. Habis kubur itu pakai. Kalau mau keluar aja ya. Jadi kan di akhir sekarang teman-teman, di akhir zaman sekarang ada orang meninggal. Kita merasa beruntung, dia tuh beruntung gitu. Nih di akhir zaman sekarang nih ada orang meninggal, kita merasa dia tuh beruntung. Kenapa? Karena penyakit ini sudah merebak di mana-mana. Jadi kalau zaman dulu ada orang meninggal itu ditangisin. Sekarang orang meninggal itu dirayakan. Kenapa? Dia tidak merasakan beban ini. Makanya dikasih bunga kan? Ada orang meninggal kan dikasih bunga sekarang. Sebenarnya simbol dari perayaan. Selamat, tugas kamu sudah selesai. Tidak lagi terkena penyakit-penyakit itu. Ya, wal gishu, bismillah apa sih budaya. Watola puluwi, minta posisi tinggi, ya minta posisi tinggi. Kalau namanya tidak disebut di situ, mau datang saya tak mau orang. Bila hormat. Iya, kalau Pak Haji tidak ditulis di undangan, mau datang, kayaknya mau orang. Kalau Pak Haji tidak ada di spanduk, di player, mau datang, kayaknya mau orang. Nah itu contohnya itu. Berarti teman-teman semua, penyakit-penyakit hati ini ada yang diidap oleh orang bodoh, ada yang diidap oleh orang pintar. Jadi orang bodoh ada nggak penyakit batinnya? Orang pintar lebih banyak. Nih, ketika teman-teman dulu sebelum jadi salib, sebelum jadi ustadz, sebelum jadi kiai, bisa duduk di pojok tanpa merasa risih, tanpa merasa terganggu. Acara nih diam di pojok, santai aja. Tapi ketika udah di ustadz-ustadzin, ketika udah di kiai-kiai, duduk di pojok, misalnya, Sebut lagi. oh nggak ada yang kenal sama gue, Wah. nggak ada yang tahu makom gue, Kalau gue belum tahu kalau gue nabi nih. Misalnya begitu, kata Abah Dito. Dan ini penyakit siapa? Penyakit orang pintar. Jadi orang bodoh ada penyakitnya, orang pintar lebih banyak sebenarnya.
Wa hubus sanai. Demen apa? Dilulukan. Enggak mau digue-guein, pengen dilulukan. Pengen dipuji, haus pujian. Jadi kan puji itu ada 4, teman-teman. Ya, puji Allah, puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala hadis, puji hadis ala qadim, ada 4 kan. Nah, dia pengen ada 5. Jadi anak langsung. Ya, puji hadis ala ada 5, dia pengen ada 5. Kurang 4, satu lagi saya mana? Ibaratnya begitu. Ada 4 doang, saya mana? Nah itu apa? Hubus sana. Wa hubutu lil baqa'i fid dunya litamattu'i, demen banget. Ya hubu itu demen banget. Tulu baqa'i, panjang umur gitu. Jadi dia mengharapkan hidupnya panjang umur. Untuk apa sih? Untuk menikmati dunia. Jadi panjang umur itu untuk apa? Untuk menikmati segala bentuk keindahan dunia. Hidup mah nggak perlu panjang-panjang gitu. Yang penting apa? Barokah. Mau 80 tahun nyusahin orang, nggak ada manfaatnya. Lebih baik 40 tahun beres, tapi banyak manfaat. Sama seperti Imam Nawawi, usia beliau nggak panjang, tapi banyak manfaatnya. Sampai sekarang kitabnya kita kaji kan. Ya, jadi minta doa ke Allah, ya Allah, barokahkan umur saya. Kalau sekira-kiranya umur saya panjang, nggak ada manfaatnya, percepat aja. Berani nggak doa gitu? Mari tuh, masa doa gitu. Pak Yusuf, mari tuh doa gitu. Ayo gaminin. Ya, minta doa ke Allah, ya Allah, sing di barokah ke umur abdi, tekulu panjang-panjang, hari panjang, mudorot, atau hari mudorot, panjang naon, nambah dosa. Maka kata Rasulullah SAW dalam melihat kematian, kata Rasulullah, mati itu adalah apa sih? Rohatan dikulisan. Rohat itu apa? Istirahat dari segala bentuk keburukan. Berarti kan bagus. Ini yang dimaksud dengan kita harus husnudon kepada seluruh makhluk. Ada orang ahli maksiat meninggal, wah saya tapi pinarakeun enggak, Putus dosanya. terputus dosanya, bagus ya. Ya, ada ahli maksiat meninggal, berarti sedang diputus oleh Allah keburukannya, bagus, bagus ya. Bagus. Biasa kan kita langsung Putus amal ya. husnudon kan, saya neraka. Jauh. Saya lama nggak doakeun lagi. Wal kibri, wal kibru, sombong. Waria uria soak, wal godobu pemarah, wal unafah itu bengis, urusan gitu, bengis. Wal ada waktu permusuhan. Jadi menyimpan permusuhan atau melanggengkan permusuhan. Wal bughdha'u, kebencian. Wal baghdha'u itu kebencian. Wat toma'u, tomak. Apa itu tomak? Rakus. Belum pernah puas gitu. Never satisfied. Wal bukhlu, kikir. Warughbatu, loba kahayang, bahasa Haji.
Yang loba itu loba kahayang. Yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang nyandung. Jadi banyak keinginan BM, nah BM. Kecuali hamil, nggak apa-apa hamil. Banyak BM kan, kalau orang hamil tuh ngidam. Cuma ngidam tenon kahayang loba. Wal badhu. Nah ini badhu ini penyakit aneh nih, unik. Lebay, dramatisir, jelma tenaon. Ya, nggak ada apa-apa, Kayak ngomongin. lebay gitu, lebay. Jadi lebay itu penyakit batin. Ngada-ngada namanya. Anu eueuh di aya gen lebay. Jadi min alamati lebay. Ya, salah satu dari tanda penyakit lebay itu gini. Tidak terlihat dia ingin melihat. Ya, tidak terlihat ingin terlihat. Ditutup sama orang dia pengen ngebuka. Itu lebay namanya. Ketika ada teman kita bilang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Udah. Masa jujur aja. Jujur aja. Kepo. Jujur aja. Hati kamu lagi ngerasain ini ya. Itu lebay namanya. Batur ditutup, rumahnya dibuka. Udah gitu salah. Udah gitu orang itu nggak enakan. Iya deh. Iya betul. Tuh kan. Itu namanya lebay. Lebay itu bah. Bagian saya. Saya Kang Jamal datang ke majelis. Saya tanya, Kang Jamal ada apa? Nggak ada apa-apa. Jangan bohong Kang Jamal. Saya tahu. Baru dari apa? Kang Jamal kan akhirnya berpikir, ada apa ya? Ada apa ya gitu. Udah jujur aja. Kemarin kemana? Nggak kemana-mana. Minggu lalu kemana? Nggak kemana-mana. Setahun yang lalu. Oh iya. Kemarin setahun yang lalu saya kena itu. Padahal nggak ada apa-apa. Itu namanya lebay. Jadi mengadakan sesuatu yang tidak ada. Itu penyakit batin teman-teman ada. Dukun lebay dukun gitu ya. Nah itu dukun lebay. Pernah ada masalah nggak? Nggak pernah. Teman-teman nggak ada. Saudara, teman SD ada teman SD. Paksa. Ada gitu. Itu kan lebay teman-teman. Wal asyaru wal asyaru itu kuper. Yang bayangin, kuper itu termasuk dari apa penyakit batin. Orang udah pakai iPhone 15, dia masih pakai HP Nexian gitu. Ya, masih pakai HP Nexian. Contohnya begitu, orang udah kemana dia masih di situ, tidak update. Wal batoru angku wa ta'zimul aghniyai ta'zim mengagungi atau mengagungkan orang-orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya duduknya itu di sini nih ibaratnya duduknya. Kalau datang duduk acara di sini gitu, di laun. Penjilat namanya. Ini apa namanya mental-mental zaman sekarang kalau ada orang kaya gitu. Diayak-ayakin. Jadi kalau ada orang kaya datang ke rumah kita ayakin. Kalau ada orang miskin datang ke rumah kita, lu ayah dieuweuh. Bahkan diri kita dieuweuhkeun. Kita enggak ada. Tapi kalau ada orang kaya datang, nu eueuh ge aya, itu min alamat ta'zimul agniya. Dan ini penyakit kronis zaman sekarang. Dan kita anggap ini sebagai apa? Sebuah hal yang wajar.
Padahal menurut Imam Ghazali apa? Ta'zimul agni adalah penyakit hati. Maka nggak boleh lagi menghormati Oki dan agninya soalnya. Jangan hormati dia, Zat. Bahaya itu agniya, ta'zimul agniya itu bahaya. Maka kita kalau di NK tuh pakai sistem PKI gitu. Sama rata sama Sosialis. ya sosialis gitu. Ini bahaya, teman-teman, ini bahaya. Wal istihanatu bil fuqara'i. Kalau sama orang-orang fuqara apa? Menghinakan. Ya kalau sama orang-orang fakir menghinakan. Itu tadi anu aya gede eueuh. Wal fakhru bangga diri dan terus. Nah kan alat untuk membuat kita bangga banyak gitu. Salah satu instrumennya ilmu, salah satu instrumennya adalah apa yang kita miliki, siapa kita gitu, banyak instrumen untuk membuat kita al-fakhru. Yang nomor satu tuh. Miskin bisa nggak jadi fakhru miskin? Kemiskinan bisa nggak jadi kebanggaan? Bisa. Ah, lu belum apa-apa. Wah nih, iya bangga. Udah miskin bangga kan tolong. Paling macam naon. Dan miskin bangga, ajib nih. Orang kayak gini ajib pokoknya, ajib. Ajib. Makanya kemiskinan itu dilestarikan. Sama Allah juga dilestarikan orang kayak gini. Diawetkan. Ya dia bangga sama miskinnya. Wal khailahu. Jadi khailahu itu apa sih? Fashionable. Fashionable. Khailah itu. Maksud fashionable gini. Berpakaian di luar ya, berpakaian di luar kebiasaan. Di Bekasi misalnya pakaian nya pakai peci 15 meter. Abah itu nggak mau kalah 12 kilometer bisa pakai itu ke pesawat tuh nabrak. Misalnya begitu. Itu berpakaian di luar adat, fashionable. Ya salju. Untuk apa? Mencolok namanya. Menarik perhatian. Oh saya mah gini. Orangnya ya rubah atuh. Kan suka ada orang kayak gitu kan. Gue mah gini orang. Ya rubah atuh bego. Susah amat sih. Saya suka begitu tuh. Sama begini orangnya, apa adanya. Tapi banyak orang yang tidak suka sama dia. Ya rubah tuh apa susahnya sih? Kecuali itu prinsip agama gitu. Kita dibenci karena kita sholat, itu pertahankan. Tapi ketika kita dibenci karena sesuatu menyalahi ya kita harus rubah. Untuk apa? Untuk ikut pada keputusan di masyarakat sekitar seperti apa. Ini pernah terjadi pada diri saya, teman-teman. Jadi di Muara tuh, yang Mang Hamin sekarang jadi DKI, jadi apa? Bendaharanya tuh. Maksudnya kan dulu dikasih gocap sama beliau ya. Akhirnya naik tuh, Mang. Naik lah. Dulu saya tuh bikin gebrakan. Khutbah pakai bahasa Indonesia. Yang sebelumnya belum pernah gitu. Gue dirempuk sama ustadz-ustadz itu. Ego mempertahankan kan gitu. Pengen beda. Tapi menurut Imam Ghazali harus apa? Harus menyamakan. Akhirnya ngalah. Ikut pada apa? Adat gitu namanya.
Maka ada kaidah tarkul adat ada uang. Menyalahi adat ada uang akan berakibat permusuhan. Jadi bukan salah mereka memusuhi kita, kadang kala salah kita mereka doang Mbah Haji. Ya, bukan salah mereka. Maka ada kaidah lagi teman-teman, tulis kaidahnya nih. Jangan jadi batu sandungan. Artinya apa? Jangan jadi bahan bakar dosa orang lain. Ya, jangan jadi bahan bakar dosa orang lain. Dengan adanya kita, dengan kehadiran kita, orang itu jadi dosa gibah. Dengan adanya kita, orang lain dapat dosa gibah. Oh, saya mah begini apa adanya. Tapi dengan dampak bijilnya kamu, dengan adanya kamu, orang jadi punya dosa gibah. Kita pindah ke dia dong, enak. Ya, kita sudah beranggapan nggak apa-apa dosa saya. Ya kalau kamu yang salah, kamu dapat double dosanya. Pertama dosa pi omongin, kedua ngebuat orang lain ngomongin kamu. Jarinya. Jadi jarinya dua. Bisa jadi. Ya. Apalagi nih? Watana kusu. Tanafus itu berlomba-lomba untuk dunia. Teman kita punya apa, gue harus lebih. Dengan tanafus. Beli iPhone 17 teman kita nih. Gue harus punya iPhone. Belum ada aja kita udah nyetok tuh. Yang udah PO. Padahal belum ada niatan iPhone bikin 18 itu. Karena pas saking nggak mau kalah. Itu berlomba-lomba untuk masalah dunia. Wal mubahatu bermegah-megahan. Ya bermegah-megahan. Wal istighbaru anil haq. Istighbar, apa itu istighbar? Istighbar itu berlaku sombong atau menolak kebaikan, menolak yang hak. Wal khawdu fi ma la ya'ni, ikut campur dalam hal yang kurang manfaat. Jadi untuk masalah hal-hal yang tidak manfaat kita serius. Ya, untuk masalah hal-hal yang kurang manfaat kita serius. Kita nyari di Google misalnya tutorial cara komal yang baik dan benar. Tutorial cara tidur baik dan benar. Itu tidak manfaat dan kurang itu tidak manfaat. Jadi untuk masalah hal yang tidak manfaat kita apa? Serius. Bagaimana cara bersikap yang baik dan benar ketika berada di lingkungan PP misalnya gitu. Ini kurang manfaat tapi kita seriusin. Tutorial mancing yang baik dan benar. Untuk masalah ngaji seadanya, untuk masalah sholat seadanya, untuk masalah kebaikan seadanya. Untuk masalah-masalah yang kurang manfaat kita fakarnya. Expert kita di situ. Ya, kita lanjut lagi nih. Wahubu kasratil kalami, banyak ngomong. Ya, hubu kasratil kalam itu banyak ngomong. Udah gitu ngomongnya enggak penting. Wasulhu congkak, subuh itu congkak. Angku punya idealis tersendiri. Saya nggak mau kenal sama orang yang begini begitu. Saya nggak mau dekat sama orang yang seperti ini seperti itu. Dia punya idealis gitu. Wa tazayyunu lil khalqi. Tazayyun. Apa itu tazayyun? Kalau bahasa Empang tuh ya hanu.
Pak Yusuf, ya anu nih Pak Yusuf, artinya Pak Yusuf. Belum, lain ada belum, bohong. Ya anu, ya anu wae ente mah kana. Apa Pak Yusuf? Ya itu pura-pura tazayun. Jadi kalau depan orang tuh, kalau mau duduk gitu, kalau mau duduk, subhanallah. Kalau mau ngopi, Allahumma sholli ala sayyidina. Oh batur, oh apa ya? Tazayun kan? Ya kalau depan orang, mau misal mau ngopi, astagfirullah. Mau duduk, Allahumma sholli ala sayyidina. Mau jalan, Allah. Jadi di apa? Dihusu-husuin. Tapi kalau nggak ada orang, ya habis semua itu. Tazayun. Tidak yang kasar. Ya, namanya apa? Tazayun. So tahu kamu. Kalau nggak ada orang, ada perempuan gini nih. Kalau nggak ada gimana? So, Ikut ke rumahnya. Itu tazayun. Ikut gitu di belakang tuh. Kamu siapa? Saya ikut aja. Itu tazayun. Gitu. Wal mudahana itu pura-pura sopan. Ya pura-pura sopan, mudahan. Wal ujbu, apa itu ujbu? Bangga diri. Wal istighalu an uyubin nafsi buyubin nas, sibuk dengan perkara aib diri kita, aib orang lain, ya. Wa zawalul huzni minal qalbi, hilang rasa sedih dari hati. Jadi kalau maksiat biasa saja, ketinggalan taat juga biasa saja. Jadi nggak ada sedih-sedihnya. Wa hurujul khasyati minhu, dan keluar dari hatinya khasyah. Apa khasyah? Rasa gentar terhadap Allah. Jadi sudah tidak ada lagi chemistry antara hatinya dengan Allah, itu sudah tidak ada. Jadi sholat biasa, bahkan depan Ka'bah, ibarat ini kalau ke Ka'bah, ketika rasa khasyah ini hilang, sudah tidak ada lagi gemetar. Malah kalau ada teman kita, bisa kita umroh nih, saya sama Kang Wahidin umroh, saya nangis lihat Ka'bah. Kata Kang Wahidin, baik amat. Biasa aja. Biasa aja. Itu namanya apa? Sudah hilang dalam hatinya khasyah. Sudah tidak ada chemistry antara dia dengan Allah. Wasidatul intisar wal sidatul intisar li nafsi idanala hazuli. Keras dalam membela diri. Ya, keras dalam membela diri. Jadi defensif orang, nggak mau kalah, nggak tahu salah. Wadhafu intisari lil haqqi, kalau untuk ngebela kebenaran lemah. Untuk membela diri kencang, untuk membela kebenaran lemah. Jadi untuk membela agama Allah ini sudah tidak ada spiritnya. Sudah tidak ada gregetnya. Sudah tidak ada lagi keinginannya. Saya mah ngelatin aja dia penonton. Kalau itu yang bisa, ya kalau yang dihina agama Allah. Tapi kalau diri yang dihina bisa begitu? Nggak bisa begini, kurang ajar ini, pencermanan nama baik ini. Tapi kalau agama Allah yang dihina, kita harus berlaku bijaksana. Tidak boleh marah. Agama mengajarkan sabar. Tapi dirinya yang dihina gitu nggak? Tolong. Begitu Rasulullah dihina, marah nggak dia? Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah hidup juga nggak marah. Rasulullah kalau seandainya hidup, dia tidak akan marah. Ya, kita aja yang menjadi pengikutnya lebay.
Tapi kalau dirinya yang dihina, orang tuanya yang dihina, istri yang dihina, marah nggak? Nah ini berarti apa? Salah satu tanda penyakit akhir zaman yang paling merebak salah satu ini. Untuk masalah dirinya yang dihina, marah ya setengah mati. Tapi untuk agama, untuk Rasulullah, untuk para ulama, nggak ada marah-marah. Bahkan ikut nimbrung, so bijaksana. Kan lagi banyak musim nih. Agama dikata-katain, Islam dikata-katain, Rasulullah dikata-katain. Malah ikut nimbrung kita di dalam. Al-Quran dikatain. Itu kayaknya nggak bisa tuh Pak Yusuf, Kak Konjit. Ikut Tolong. Kak Konjit tuh dia. Ini dirinya ngendong ya Pak Yusuf lah. Wa itiyakhadu ikhwanil alaniyati ala adawati sirri. Wa itiyakhadu ikhwanil alaniyati, mendukung temannya di hadapan orang banyak. Jadi kalau depan orang banyak dia ngedukung, care gitu. Ala adawati sirri, tapi kalau lagi sendirian ngegedumel, marah, menyimpan apa? Permusuhan. Mereka penyakit saat ini juga ini diidap oleh kita. Kalau depan orangnya fine-fine aja. Maka salah satu ini wallahu alam penyakit atau bukan? Ya, yang diderita oleh para raden, Neng. Ya. Raden itu paling tidak bisa menyembunyikan kemarahan. Kalau marah-marah, tapi setelah marah beres, nggak ada apa-apa. Wallahu alam ini penyakit apa sebuah anugerah? Jadi makanya antara Raden dengan Raden itu gampang berantem. Menak sama Menak tuh gampang berantem. Kaisar. Ya kan? Raden Kaisar. Karena memang nggak bisa menyembunyikan apa. Amarah itu nggak bisa. Ya. Di Empang gitu, Neng. Terang tuh langsung di situ mana. Oh, alam gampang berantemnya itu. Ya Menak ketemu Menak tuh gampang berantem. Di Empang tapi ya tamasnya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Wal amnu min makrillahi subhanahu wa ta'ala fisul bima a'ta, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Fisul bima a'ta, ketika ya untuk dicabut apa yang sudah Allah berikan padanya. Jadi merasa aman. Jadi banyak hal pelanggaran yang kita lakukan tapi tidak ada rasa kekhawatiran dalam diri kita. Namanya al-amnu ma'al makri. Merasa aman padahal kita sedang berbuat makar gitu. Seolah semuanya baik-baik saja. Jadi idealnya seorang hamba itu dia merasa aman kepada Allah ketika dia berbuat taat. Itu idealnya seorang hamba. Jadi kalau dia berbuat taat baru dia merasa aman. Nah ini kebalik. Dia melakukan beragam macam keburukan, tapi merasa aman dari Allah. Sama, ini gurur namanya. Nah, ini namanya gurur. Guru Soeharto, Guru Soekarno. Wal intikalu ala taati, intikal adalah bersandar kepada ketaatan. Wal makru, berbuat makar, kerusakan namanya. Jadi bersandar pada taat itu merupakan penyakit batin yang harus diobati. Bersandar nggak boleh sama amal, ya kan? Min alamati itimadil alal amal nuqsanu roja inda wujudi zulal, kata siapa?
Imam itu Athaillah masuk Anda nggak boleh bersandar pada apa. Wal makruh berbuat makar. Jadi merencanakan sebuah keburukan, kejahatan. Ya, makar itu merencanakan sebuah keburukan, merencanakan sebuah kejahatan. Pak Yusuf, saya gimana duit Pak Yusuf? Baik deh lah sih. Bicara iya, Baik deh. bicara kowe, wih pak. Wal khiyanatu berkhianat. Jadi nggak bisa dipegang orang ini. Nggak bisa pegang omongan, nggak bisa megang rahasia. Jadi main aman. Ya hianat itu main aman. Kesini pengen kepake, di sana pengen kepake. Jadi nggak punya ideal, nggak punya sikap. Zaman sekarang ini menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah keharusan. Apalagi kalau dalam dunia perpolitikan. Gue mah netral. Padahal dia hanya ingin cari aman. Saya mah posisi tengah ya. Padahal dia takut kehilangan apa masa. Nggak punya sikap. Ini kalau di zaman Rasulullah SAW, orang-orang ini kaum munafik. Rasulullah perang nih sama kafir Quraisy, dia bilang, oh, saya mah pihak netral. Padahal dia hanya takut. Dan ini dalam dunia modern ini amat sangat penting. Jurus ini namanya jurus kamuflase. Intelijen bukan apa bukan. Jadi kesana ngebocorin, ke sini ngebocorin. Nggak punya sikap. Double agen gitu kan. Double agen. Double itu. Di sana nggak digaji, di sini nggak digaji buat apa? Mana tadi lupa Ki. Iya. Ya nanti hilang. Mana ya? Hilang loh Ki. Oh, set. Oh ya. Wal mukhada'atu. Oh, mukhada'ah itu adalah tipu daya atau tipu menipu. Ya tipu menipu. Jagonya sama kolak Iwan Fals. Watulul amali panjang angan-angan. Dalam ngomongin masalah duit Pak Haji, MM-an. Ya, kalau ngomongin MM-an. Ini tul amal tuh paling paling banyak itu di empang. Ya. Kalau teman-teman nongkrong di atau Hirya, ini orang ngomongin bisnis MM-an. Kopinya pakai Ya. pakai botol aqua. Begitu ngeliat rokoknya, rokok dalil. Anu ya namanya anu. Ana lamun jebol ya bisnis ya. Wah, yang diumrohkan sa keluarga. Wah, yang beli tadi Pak. Masjid sumbang Pak. Lamun bisnis jebol tapi nah. Ya, karena saya waktu di KM tuh banyak kayak gitu. Tadi, lamun bisa ada jebol ya tadi. Masjid butuh naon. Disuplai Pak. Doakan. Sandwich. Itu setiap ketemu gitu nggak jebol-jebol. Ya. Ada kan setiap ada nggak? Iya aku saksinya. Ini nggak bosan ya. Saya yang numpang ngopi unggul lah nyalain kayak gitu. Itu amal. Nah, pada cukong ketemu cukong, nggak bisa memutuskan kan duanya tuh. Walkoswatu, walkoswatu pasti keras hati, nggak bisa dengar masukan dari orang lain. Saklek, wal fadhadhatu, tadi koswatu keras hati, wal fadhadhatu itu saklek. Nah, penyakit orang saklek dia pasti akan ngomong apa? Nah, pokok nama cek aing ge naon tengah warok sih siapa gitu. Ya, itu bahasanya tuh. Jadi orang yang saklek itu punya punya kalimat sakti namanya apa? Pokoknya. Jadi kayak keputusan final gitu. Wal
farhu bidunya, seneng banget sama dunia. Yang diomonginnya dunia, kumpul sama orang ahli dunia. Kalau tidak ada keuntungan dunia, dia nggak mau kumpul. Padahal hanya diomongin doang, didapatin mah kagak. Siap Kanda, 86 Kanda, merapat Kanda. Sherlock. Sherlock Kanda. Dinda benar lagi ke sana Kanda. Duit mah kagak ada. Jadi seneng ngomongin dunia, dunia mah kagak punya. Yang ngomongin dunia tuh jagonya. Punya mah kagak. Awas hati-hati Ki. Udah ada grup PA gitu, grup PA gitu ada. Halu semua isinya di orang-orang kayak gitu. Wal asafu ala qautih, dan kecewa ketika dunia itu hilang. Jadi kalau dunia hilang, kecewa berat. Wal unsu bil makhluqin, tentram, damai, romantis terhadap makhluk. Bestinya banyak nih orang kayak gini. Ya bestinya banyak. Kemanapun dia melangkah, pasti ada yang kena. Jadi kayak pernah nyalek gitu. Ya kayak pernah nyalekin, ya orang nyalek banyak kenalannya tuh. Banyak gitu kenalannya. Dan akrab semua. Sampai-sampai kula yaumin, setiap hari ini, lailatin wa naharin, malam, terus ngobrol aja di sini. Ya kayak Godfather gitu. Malah receh semua dalam. Kenapa saking akrabnya? Sama siapa? Sama manusia. Wal wahsyatu, gelisah. Li firaqihim, ketika berpisah dengan orang itu, dengan makhluk-makhluk itu. Sampai kalau nelpon itu, antum duluan aja. Enggak, kamu duluan. Kamu duluan. Pacaran apa gimana sih? Politik komal gitu ya. Iya. Saya kayak ke situ dah. Udah itu. Pas mau udah ya. Apa yang kode kita lagi Siapa lagi? Gak ada tendensi ke sana. Saya kalau yang kayak besok tuh mau pada kemana gitu. Kayak mau berpisah. Besoknya ketemu lagi, ngobrol lagi. Kalau di Belanda. Ya kayak mau kemana gitu. Besok yuk ngobrol lagi. Wal jafa'u, dan dia merasa gersang kalau sedang tidak bersama makhluk itu. Dia pengennya tuh ngobrol, ketemu. Kapan kamu punya waktu dengan Allah, dengan keheningnya itu kapan? Kalau kamu terlalu lengket terhadap makhluk itu kapan? Jadi nggak ada ruang privasi, nggak ada ruang hening. Sama makhluk tuh ampeng. Kayak biji gitu, satu tuh nggak bisa dua. Allah dari wal taisu, wal taisu itu gampang dalam melakukan keburukan. Jadi kalau masalah keburukan tuh nggak perlu pakai pertimbangan. Tapi kalau untuk masalah kebaikan, tar dulu saya istikharah dulu. Saya nyari wangsit dulu, nyari kode dulu. Kalau untuk masalah kebaikan, untuk masalah keburukan, istikharah nggak kira-kira? Gercep, meluncur, Sherlock kan gitu, Ki. Ada siapa di situ? OTW kan? Ya, kalau masalah kebaikan, tar dulu. Saya sholat istikharah, aduh laganya ya. Lawal ajalah. Ajalah itu artinya gamal. Ajalah itu gamal. Apa itu? Ajalah gegabah namanya. Gegabah.
Wakilatul hayai, dikit banget rasa malunya. Wakilatul rahmati, minim empati. Ya minim empati. Jadi kalau untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial tuh pertimbangan ini, pertimbangan itu, gitu. Nggak gercep, namanya minim empati. Fahadihi amsaluha min sifatil qalbi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari apa? Penyakit-penyakit hati. Magharisu yang tumbuh al-fawahishu beragam macam keburukan wa manabatu dan menjadi sumber al-a'malu mahzurati al-mahzuratu amal-amal yang terlarang. Jadi dari beragam macam penyakit batin ini nih nanti muncul amal, aktivitas kan. Amal itu sudah nampak. Amal-amal yang terlarang. Jadi amal-amal zohir yang nampak, yang buruk, ini berasal dari sini semua. Nah, insya Allah nanti akan kita jelaskan lagi nih bawahnya. Nah, udah malam, oke besok kerja, kasihan ya. Siap kerja besok ya. Abah Tito sama. Ya nanti akan kita jelaskan lagi teman-teman ya. Oke, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfir lana biha min jami'il hajat. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها صوتيات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
الكريم بما إلي بنور الوالي يا الله صلاة الله مولانا على من أولانا ومن بالحق أولانا شفيع الخاضعين الله على نبي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين الإسلام من الغوالي يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Oh, udah makan. Bang, paling mustajab ya. Mustajab. Yang itu kan hostnya. Banyak. Kenapa? Kenapa? Ya. Oh. Tumben. Selin banget. Coba balik sini. Nah, sama benar. Emang lagi dia.